Inspektur Panas Bumi. 1. Inspektur panas bumi sedang melakukan evaluasi potensi panas bumi di suatu wilayah. Metode geokimia yang paling efektif untuk mengidentifikasi adanya sistem panas bumi adalah A. Analisis isotop oksigen 18 dan deuterium. B. Pengukuran konduktivitas listrik tanah. C. Pengambilan sampel gas vulkanik. D. Analisis mineral lempung hidrotermal. E. Pengukuran gradien suhu bawah permukaan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis isotop oksigen 18 dan deuterium merupakan metode geokimia yang paling efektif untuk mengidentifikasi sistem panas bumi karena dapat memberikan informasi tentang asal-usul, umur, dan karakteristik fluida panas bumi. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam pemeriksaan sumur panas bumi, Inspektur Panas Bumi menemukan bahwa sumur mengalami penurunan produksi secara signifikan. Penyebab paling mungkin dari masalah ini adalah A. Korosi casing sumur. B. Scaling mineral. C. Penurunan tekanan reservoir. D. Infiltrasi air permukaan. E. Kerusakan formasi batuan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa scaling mineral atau pengendapan mineral pada dinding sumur dan pipa produksi merupakan penyebab umum penurunan produksi sumur panas bumi secara signifikan karena dapat menghambat aliran fluida. Kita masuk soal berikutnya. 3. Inspektur Panas Bumi diminta untuk mengevaluasi efisiensi pembangkit listrik panas bumi. Faktor utama yang mempengaruhi efisiensi siklus biner adalah A. Temperatur fluida panas bumi. B. Tekanan injeksi. C. Jenis fluida kerja. D. Kedalaman sumur produksi. E. Komposisi gas non-kondensabel. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa temperatur fluida panas bumi merupakan faktor utama yang mempengaruhi efisiensi siklus biner karena menentukan besarnya perbedaan temperatur antara fluida panas bumi dan fluida kerja, yang berdampak langsung pada efisiensi termodinamika sistem. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang inspektur panas bumi menganalisis data mikroseismik di area pembangkit listrik panas bumi. Peningkatan aktivitas mikroseismik yang signifikan kemungkinan besar mengindikasikan A. Peningkatan produksi uap. B. Penurunan tekanan reservoir. C. Perubahan fase fluida reservoir. D. Reaktivasi patahan. E. Peningkatan efisiensi turbin. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa peningkatan aktivitas mikroseismik yang signifikan di area pembangkit listrik panas bumi umumnya mengindikasikan reaktivasi patahan akibat perubahan tekanan dan temperatur dalam reservoir. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam mengevaluasi potensi bahaya geologis di lokasi pembangkit listrik panas bumi, Inspektur Panas Bumi harus paling waspada terhadap A. Longsor. B. Banjir bandang. C. Subsidensi tanah. D. Erupsi freatik. E. Likuifaksi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa erupsi freatik merupakan bahaya geologis yang paling signifikan di lokasi pembangkit listrik panas bumi karena dapat terjadi secara tiba-tiba akibat interaksi air panas dengan batuan, menimbulkan risiko besar bagi keselamatan dan operasional pembangkit. Kita masuk soal berikutnya. 6. Inspektur Panas Bumi mengamati penurunan kualitas uap yang signifikan dari sumur produksi. Metode mitigasi yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah A. Pengeboran sumur baru. B. Peningkatan laju injeksi. C. Instalasi separator tambahan. D. Acidizing sumur. E. Perforasi ulang casing. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa acidizing sumur merupakan metode mitigasi yang paling efektif untuk mengatasi penurunan kualitas uap karena dapat membersihkan endapan mineral dan membuka kembali pori-pori batuan, meningkatkan permeabilitas dan produktivitas sumur. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam menganalisis data reservoir panas bumi, Inspektur Panas Bumi menemukan indikasi adanya two-phase flow dalam sumur produksi. Dampak utama dari kondisi ini terhadap operasional pembangkit adalah A. Peningkatan efisiensi turbin. B. Penurunan laju produksi. C. Peningkatan tekanan kepala sumur. D. Pengurangan scaling mineral. E. Stabilisasi temperatur reservoir. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa two-phase flow dalam sumur produksi panas bumi umumnya berdampak pada penurunan laju produksi karena adanya fraksi cairan yang mengurangi efektivitas aliran uap ke permukaan. Kita masuk soal berikutnya. 8. Inspektur Panas Bumi sedang mengevaluasi rencana pengembangan lapangan panas bumi baru. Faktor kritis yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi sumur injeksi adalah A. Jarak dari sumur produksi. B. Kedalaman akuifer. C. Permeabilitas formasi. D. Komposisi kimia air injeksi. E. Tekanan hidrostatik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa permeabilitas formasi merupakan faktor kritis dalam pemilihan lokasi sumur injeksi karena menentukan kemampuan formasi untuk menerima dan mendistribusikan fluida injeksi ke dalam reservoir. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam menilai kinerja turbin uap di pembangkit listrik panas bumi, Inspektur Panas Bumi menemukan penurunan efisiensi yang signifikan. Penyebab paling mungkin dari masalah ini adalah A. Erosi sudut turbin. B. Kebocoran seal shaft. C. Kontaminasi minyak pelumas. D. Ketidakseimbangan rotor. E. Kegagalan sistem kondensasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa erosi sudut turbin merupakan penyebab paling mungkin dari penurunan efisiensi turbin uap yang signifikan di pembangkit listrik panas bumi, karena uap panas bumi sering mengandung partikel padat dan uap basah yang dapat mengikis sudut turbin seiring waktu. Kita masuk soal berikutnya. 10. Inspektur Panas Bumi diminta untuk mengevaluasi potensi pemanfaatan langsung panas bumi untuk agroindustri. Aplikasi yang paling sesuai untuk fluida panas bumi bertemperatur sedang atau 70–150 derajat Celcius adalah A. Pembangkit listrik siklus biner. B. Pengeringan hasil pertanian. C. Sterilisasi tanah. D. Pemurnian air. E. Produksi hidrogen. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa pengeringan hasil pertanian merupakan aplikasi yang paling sesuai untuk fluida panas bumi bertemperatur sedang atau 70–150 derajat Celcius dalam konteks agroindustri, karena proses ini membutuhkan panas pada rentang temperatur tersebut dan dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Kita masuk soal berikutnya. 11. Dalam melakukan audit keselamatan di fasilitas pembangkit listrik panas bumi, Inspektur Panas Bumi harus memberikan perhatian khusus pada potensi bahaya. A. Radiasi elektromagnetik. B. Kebocoran gas hidrogen sulfida atau H2S. C. Kontaminasi air tanah. D. Emisi karbon dioksida. E. Kebisingan turbin. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa kebocoran gas hidrogen sulfida atau H2S merupakan potensi bahaya yang harus mendapat perhatian khusus dalam audit keselamatan di fasilitas pembangkit listrik panas bumi karena sifatnya yang sangat beracun dan dapat menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Kita masuk soal berikutnya. 12. Inspektur Panas Bumi mengamati fenomena subsidence di sekitar area pembangkit listrik panas bumi. Strategi mitigasi yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah A. Penghentian produksi. B. Peningkatan laju injeksi. C.
Pembatasan laju ekstraksi. D. Pengeboran sumur baru. E. Instalasi pompa permukaan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa peningkatan laju injeksi merupakan strategi mitigasi yang paling efektif untuk mengatasi subsidence di area pembangkit listrik panas bumi karena dapat membantu mempertahankan tekanan reservoir dan menggantikan volume fluida yang diekstraksi. Kita masuk soal berikutnya. 13. Dalam mengevaluasi kinerja heat exchanger di pembangkit listrik panas bumi siklus biner, Inspektur Panas Bumi menemukan penurunan efisiensi transfer panas. Penyebab paling mungkin dari masalah ini adalah A. Korosi tube. B. Fouling mineral. C. Kebocoran fluida kerja. D. Penurunan laju aliran. E. Perubahan komposisi fluida panas bumi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fouling mineral atau pengendapan mineral pada permukaan heat exchanger merupakan penyebab paling mungkin dari penurunan efisiensi transfer panas di pembangkit listrik panas bumi siklus biner, karena dapat menghambat proses perpindahan panas antara fluida panas bumi dan fluida kerja. Kita masuk soal berikutnya. 14. Inspektur Panas Bumi sedang menganalisis data monitoring lingkungan di sekitar pembangkit listrik panas bumi. Indikator paling sensitif untuk mendeteksi potensi kontaminasi air tanah oleh fluida panas bumi adalah A. PH air. B. Konduktivitas listrik. C. Konsentrasi boron. D. Suhu air tanah. E. Total Dissolved Solids atau TDS. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa konsentrasi boron merupakan indikator paling sensitif untuk mendeteksi potensi kontaminasi air tanah oleh fluida panas bumi karena boron umumnya hadir dalam konsentrasi tinggi di fluida panas bumi dan memiliki mobilitas tinggi di lingkungan. Kita masuk soal berikutnya. 15. Dalam mengevaluasi potensi pengembangan Enhanced Geothermal System atau EGS, Inspektur Panas Bumi harus mempertimbangkan faktor kritis berikut. A. Kedalaman reservoir. B. Gradien geotermal. C. Permeabilitas batuan. D. Stres regime batuan. E. Komposisi mineral batuan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa stres regime batuan merupakan faktor kritis yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan Enhanced Geothermal System atau EGS karena menentukan kemungkinan keberhasilan stimulasi hidrolik untuk menciptakan atau meningkatkan permeabilitas reservoir. Kita masuk soal berikutnya.